Joni dan Jupri adalah saudara kandung, dan mereka berdua mempunyai sifat yang sangat berbeda dalam menjalani hidup. Joni yang terakhir sebagai seorang kakak, seringkali menimbulkan masalah yang membuat keluarganya pun terkena imbas. Sementara Jupri, ia hidup benar-benar fokus dalam membangun masa depan. Joni, ini bapak udah susah payah loh ya bantu kamu biayain kuliah sampai lulus sarjana. Tapi begitu udah lulus susah banget disuruh kerja. Heran. Kerja kalau cuma gaji UMR mau buat apa, Pak? Lo yang gak apa-apa lah kerja dapat duit. Lihat no adik kamu ya, dia mah kerja enak punya duit. Lah kamu udah anak pertama lulusan sarjana, sekarang gak kerja. Udah gitu masih aja lagi minta sama orang tua. Gak tau malu kamu ya. Alah dia juga sampai sekarang kerja gak punya apa-apa, orang motor aja gak punya. Lagian kan dia kerja cuma bisa buat kebutuhan doang. Jadi ya udah, nggak usah bangga-banggain. Ini anak bener-bener nggak tahu diri nih ya. Kamu maunya apa sih? Ya aku maunya kerja tuh minimal gaji 10 juta. Nggak mau aku lah dilulusin sama lulusan SMK. Sadar diri. Zaman sekarang ini cari kerja itu susah ya. Lagian kan kamu lulusan kampus dia cek-cek doang kan. Malah minta langsung gaji 10 juta yang mana bisa. Ya udah lihat aja nanti. Sabar dulu apa kek. Jupri bekerja di sebuah agensi sebagai seorang desainer. Walaupun ia sendiri tidak kuliah, tapi skill dia mampu untuk bersaing dengan lulusan apapun dalam dunia kerja. Jup, lu nanti ada niat mau lanjut kuliah nggak? Belum tahu sih, soalnya yang gue butuhin sekarang ya duit. Bapak gue kan udah tua, terus usaha warung juga udah nggak seramai dulu. Jadi ya gue nggak mau ngerepotin dia aja. Tapi kan abang lu aja lulusan S1 loh, masa lu nggak? Biarin aja lah, orang dia lulusan S1 juga malah kena beban sendiri. Masa dia nggak mau kerja kalau gajinya nggak 10 juta? Ya emang sih, kalau dipikir-pikir zaman sekarang tuh yang penting skill ya. Orang tiap tahun aja yang lulusan sarjana ada jutaan, nah gimana mau bersaing coba? Nah itu, iya kan? Mampus lu gua habisin ya. Wah anjir nih anak menang terus malah makin malas nih buat cari kerja. Jelas dong, ngapain gua kerja? Gua main ginian nih ya, dapat 400.000 cuma 1 jam doang. Yang mending main ginian. Ya udah gini dah, besok MU main nih, mau nggak taruhan? Lah lu nantangin gua, berani nih gua megang MU nih, ayo. Ya udah, itu kan di kandang MU, berarti lu harus per gua 1 ya. Ya elah, per 2 juga gua berani, orang kemarin aja di kandang Liverpool menang. Gaya lu, ya udah per 2 deh, ayo deal. Nggak anjir 1 aja dah. Cemen, ya udah mau pasang berapa? Ntar, ini 400. Ya udah, gopay dah, ayo guys. Oke guys, deal. Jup, kita kan habis gajian. Ayolah sekali-kali ikut karaoke sama anak-anak. Enggak lah, gua nggak bisa ikut sih. Kenapa? Kan besok libur. Lagian juga ini nggak nyampe pagi kok pulangnya. Gue udah ada janji sih sama keluarga, makanya gue nggak bisa ikut. Ya udah deh kalau gitu. Jupri ini selalu punya cara untuk menghindar dari hal apapun yang sifatnya menghabiskan waktu dan menghabiskan uang. Ia benar-benar mempunyai karakter money focus dan tidak pernah memaksa gaya hidup. Walaupun gaji Jupri hanya 4,5 juta, tapi ia bisa menyisihkan 60% dari penghasilannya untuk menyimpan uang. Jupri memulai investasi dengan memilih instrumen kripto. Dan sebelumnya, ia juga sudah mempelajari tentang dunia kripto. Oke, ini daftar dulu. Bagi Jupri, ini bukanlah hal yang menakutkan dalam investasi. Jupri memilih investasi di Ajaib Alpha, karena di sini semuanya serba lengkap. Ada aset kripto, trading futures, dan juga saham US. Selain itu, tampilan dari aplikasinya juga simpel dan nyaman untuk digunakan oleh pemula. Nah, kebetulan harga Bitcoin udah turun lebih dari 30% ya. Ini kalau gue cicil tiap bulan dari sekarang, ini buat jangka panjang masih oke lah. Ya udahlah, langsung aja buy 2 juta. Pilihan aset kriptonya ada banyak. Ada lebih dari 500 aset kripto dan 600 lebih saham US. Fiturnya juga lengkap. Untuk kebutuhan analisa teknikal, ini juga sudah terintegrasi langsung dengan TradingView. Dan lengkap juga dengan indikator maupun tools lainnya. Dan di sini juga sudah tersedia fitur stop loss maupun take profit ya. Jadi untuk investasi maupun trading, tidak perlu harus memantau setiap saat. Investasi melalui Ajaib Alpha ini tidak perlu khawatir. Karena di sini sudah diawasi oleh Bapepti. Dan untuk kalian juga yang mau mulai berinvestasi, langsung saja daftar melalui link di deskripsi video ini ya. Dan pakai kode Ajaib Fajar 30. Dan langsung mulai investasi maupun trading, supaya kalian bisa dapatkan aset kripto up to 6 juta. Download Ajaib Alpha sekarang melalui Play Store atau App Store. Yes! Mampus kalah lu ya. Penting gak jelas nih ya. Mampus MU kalah ya.
Nggak jelas nih MU ya. Kira di kandang Liverpool menang, di kandang sendiri malah kalah. Emang kocak. Dah sini Gope. Ya ntar aja lah. Kok ntar sih, ntar gimana? Ya kita main lagi. Main kartu, ayo. Main kartu apaan sih? Lu bayar dulu sini. Ya main kartu lah, lanjut. Lu kan udah ngajakin gue nih, taruhan. Gue ladenin, makanya lu mesti satu lagi nih, main kartu sama gue. Anjir, kok lu curang sih? Terus ini adil, ini penentuan nih. Ya udah kalau gitu, satu kali main doang nih. Ya udah, oke. Saat itu juga, Johnny langsung mencoba membalas kekalahannya. Namun, ternyata ia tetap saja mengalami kekalahan kedua dan akhirnya ia harus membayar 1 juta rupiah. Sini 1 juta coy. Sial ya. Habis nih duit gua, anjing lah. Nih. Thank you John, lu udah ngajakin gue main kartu ya. Udah lu kerja dah, biar dapet duit. Jangan judi mulu, duit lu hilang kan. Lu udah 200 enggak? Lah apa? Ya lu habis gajian kan, sini pinjem dulu 200. Iya uang sih ada, cuma uangnya gue masukin buat investasi. Ya udah lu tarik aja, lu ngapain sih investasi segala? Ya nggak bisa lah bang, orang itu buat jangka panjang. Kok lu pelit sih, gue mau ada interview nih besok, butuh ongkos makanya. Ya udah, lu minta aja sama bapak, kan lu biasanya sama bapak. Kemarin gue udah minta sama bapak, tapi duitnya gue pakai dulu buat masang MU, makanya gue pinjem dulu sini. Wah, parah lu bang, lu udah gak kerja malah main judi lagi. Udah lu sini 200 lama banget. Ya udahlah. Nih. Yang bener lu cari kerja, jangan lupa diganti. Iya, bawel, ntar gue langsung ganti kalau gue udah dapet kerja. Ini kamu udah lulus 1 tahun yang lalu lo ya. Tapi kenapa belum sama sekali kerja? Iya, soalnya susah pak cari kerja. Saya udah ngelamar sana sini tapi nggak dapet. Oh, masa sih ini? Kamunya yang susah dapat kerja apa kamunya yang milih-milih kerja? Ya, ada beberapa yang saya pilih sih pak. Ya, itu kan wajar aja pak. Soalnya kan saya lulusan sarjana. Ya terus kalau lulusan sarjana emangnya kenapa? Ya, nggak apa-apa sih pak. Zaman sekarang nih ya, banyak tau yang lulusan sarjana sebenarnya nggak bisa kerja. Justru yang lulusan sarjana nih ya, itu kebanyakan mereka itu ya kena beban gelarnya sendiri. Padahal mah aslinya ya bisa aja gitu kalah saing sama yang lulusannya SMK. Ini maksudnya bapak nyindir saya? Kok kamu tiba-tiba marah? Hah? Ini saya nggak suka nih ya. Saya nggak suka nih. Udah kamu keluar. Enak aja kamu marahin saya, berani kamu ya. Gak bakal saya punya karyawan kayak kamu. Pak, ini mohon maaf nih pak, itu bukan saya pak. Beneran gak nyadar saya pak. Asli pak. Kok malah bilang gak sadar sih nih? Ini jangan-jangan kamu lagi mabok lagi ya? Hah? Udah, keluar. Keluar. Gimana? Udah dapet kerja? Belum? Ya Allah, John, ini kamu udah 1 tahun loh lulus. Masa sampai sekarang belum juga dapat kerja? Hah? Ya gimana orang belum rezeki? Ini tuh sebenarnya salah kamu apa salah pemerintah atau salah siapa sih? Heran deh, kayaknya kamu tuh susah banget dapat kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, ini kalau ada lowongan ajak nih abang kamu nih supaya dia bisa kerja. Lah emang tadi interview nggak diterima lagi? Enggak. Emang kenapa? Gak sanggup katanya ngegaji gua. Tuh kan, lihat sendiri nih abang kamu nih kelakuannya. Ya emang dia tuh anak gak tahu diri. Ya udah kalau nggak gini aja deh bang lah. Lu sekali-kali deh ikut freelance nih di tempat gua. Lumayan sehari dibayar 300.000. Terus kerjanya ngapain? Ya jadi kru bantuin orang-orang yang lagi syuting. Gampang nggak? Gampang, orang cuma bantuin angkat-angkat barang doang. Nah ya udah tuh ikut Jupri tuh. Bapak juga pusing kamu di sini nggak bisa apa-apa. Siap kak. Angkat pelan-pelan. Bang, itu bantuin jangan diem aja. Lah lagian itu juga udah ada yang beresin. Wah lu parah lu bang, lu malu-maluin gue tahu. Ya udah ribet banget sih lu. Arahkan lampu HMI ke sana. Hati-hati. Hati-hati bang, santai aja. Wah parah nih emang gak bisa kerja nih orang ya. Lu kru juga kan? Iya. Kenapa? Ya lu bantuin ke sono dari tadi lu diem aja anjing. Ya gue bingung bang, bantuin apa orang gak ada yang nyuruh gue? Ya kalau lu bingung nanya dong, jangan diem aja. Terus fungsi lu apa di sini kalau diem aja, hah? Santai aja dong, gak usah ngegas. Lah kok lu nyolot sih? Ya lagian lu nyolot duluan. Apa? Bang, udah bang. Ini biar dia urusannya sama gue aja. Ini siapa sih Jup nih, orang gak bisa kerja nih. Ngapain dibawa-bawa? Coba siapa yang bawa? Hah? Iya udah ntar nih, biar gue aja yang ngurusin bang. Ya udah lu urusin dah tuh, gak guna nih orang di sini. Ya bang, oke bang. Bang, lu gak bisa ngontrol emosi lu bang. Parah lu. Di sini tuh emang kayak gini bang kalau lagi hektik. Udahlah, nggak jelas semua orang di sini. Gue pulang aja dah. Lah, bang mau kemana? Gue nginep ya di sini. Tumben amat lu emang kenapa? Males gue di rumah diocen mulu. Ya kalau lu nggak mau diocennya berarti lu harus kerja lah. Barusan gue kerja sama si Jupri. Orang-orangnya nyebelin banget ya.
Gue ajakin berantem tuh orang. Lu nggak bisa kontrol emosi, lu terus maunya apa? Masa selamanya nggak kerja-kerja? Apa aja dah gue terima dah, kalau ada mah. Nggak apa-apa dah UMR juga. Ya jelas lah, mending lu dapat UMR daripada jadi gembel. Cuk, ini bapak mau nanya nih ya. Kamu selama ini kerja udah ada tabungan berapa? Kalau di tabungan sih udah ada 12 juta pak. Terus kemarin juga aku mulai investasi 2 juta. Oh bagus dong. Terus itu kamu investasi apa? Nah itu aku investasi di Bitcoin pak. Soalnya ini harganya lagi turun. Terus aku kan targetnya jangka panjang ya. Jadi aku pede sih ini bakalan naik. Oh Bitcoin itu bapak pernah denger deh itu kalau nggak salah yang kripto-kripto itu kan? Iya, yang aset digital itu. Itu beresiko loh, coba hati-hati. Ya emang ada resikonya pak. Tapi kan nggak apa-apa. Ini kan namanya investasi. Makanya aku juga pelajari dulu sebelum investasi di sini. Ya udah. Selama kamu bisa atur resikonya sih yang nggak masalah ya. Cuma ingat loh, jangan sampai semua duit kamu tuh habis ya gara-gara minus investasi. Aman kok pak. Lagian kan ini juga aku udah bedain kok alokasi uang buat tabungan sama alokasi uang buat investasi. Ini kenapa kamu milih investasinya di Bitcoin ya? Padahal kan di kripto ada banyak koin loh. Bapak juga pernah denger tuh dulu. Kalau nggak salah namanya apa ya? Oh ini, Dogecoin. Oh jadi gini pak, ini kalau buat pemula sih kenapa aku milih Bitcoin kan karena pergerakan Bitcoin itu nggak terlalu ekstrim pak. Jadi ini cocok banget buat pemula. Nah sedangkan kalau langsung belinya altcoin atau meme coin, itu pasti pergerakannya kan naik turunnya cepet tuh ya. Soalnya kalau misalkan aku langsung belinya altcoin atau meme coin, itu pasti nggak tenang karena pergerakan naik turunnya itu cepet banget. Oh ya udah nanti kamu ajarin juga tuh abang kamu kalau misalkan dia udah kerja ya, biar duitnya nggak habis kemana-mana. Aduh, dia tuh orangnya nggak bisa kerja pak. Orang kontrol emosi aja nggak bisa. Nah itu emang tuh anak udah dilempar dulu tuh kemana kayak supaya bener. Hari berikutnya, hidup Joni semakin tertekan. Ia terus-menerus mendapatkan cacian dari ayahnya. Joni, ini kamu udah jadi bahan omong tetangga loh ya. Emang kamu selama ini gak punya malu apa? Kamu tuh lulusan sarjana loh, John. Sampai sekarang gak kerja-kerja. Ini juga barusan ada yang adu nih ke bapak. Katanya kamu tiap malam sering main judi ya di rumah si Ilham tuh. Hah? Itu juga aku nyari duit, pak. Oh, jadi kamu selama ini pengen nyari duitnya lewat judi? Hah? Ya udah lanjutin sono. Tapi ingat loh ya, kamu nggak boleh ada di sini. Bapak nggak mau lihat anak nggak berguna kayak kamu. Oh ya udah, aku juga sama capek pak. Tiap hari diocein terus. Kalau emang itu maunya bapak ya udah, aku pergi nih sekarang ya. Ya udah sono pergi yang jauh, nggak usah balik lagi. Sejak kejadian itu, Joni nekat langsung pergi tanpa ada tujuan. Ia mencoba menumpang sementara di rumah temannya, namun ternyata ditolak. Dan dengan bermodal uang 200.000, ia harus mulai mencari cara bagaimana bertahan hidup untuk hari-hari berikutnya. Ya udah gini aja deh, lu mau nggak nih? Ada nih tawaran kerja, gajinya bisa sampai 20 juta, tapi kerjanya jauh. Lu mau nggak? Gimana? Ada tempatnya di samping Thailand. Oh, samping Thailand tuh ini ya apa? Singapura ya? Oh, Singapura. Iya dah itu, iya benar. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah kalau gajinya gede mah. Gede kok, 15 juta buat awal-awal. Anjir ya udah, boleh dah. Ini nih yang gue cari. Bener nih ya, ntar gue bilangin nih sama orangnya. Masalah paspor, masalah dokumen, atau masalah yang lain mah gampang kok ntar diurusin sama orangnya. Anjir ya udah dah, nggak apa-apa dah, gue mau banget nih, ayo. Siap John, yang penting lu bisa kerja biar lu nggak dimarahin terus sama orang tua lu kan. Pulang-pulang langsung jadi orang kaya gue ntar ya. Karena terhasut oleh gaji yang besar, akhirnya Joni pun langsung diterbangkan ke luar negeri. Para penumpang yang terhormat, kami sedang dalam perjalanan menuju ketinggian jelajah. Terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama kami. Namun ketika sudah sampai, dugaan ia ternyata salah. Ia diturunkan di suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Yang ternyata, tempat itu adalah... Ini masa Singapura kayak gini? Ini bukan Singapura. Hai, Sean Svakha, Muci Mofil. I don't speak your bahasa, please. You speaking in English, I little English. Ni cik nai chong krai chong nakit. Let's go. Dan akhirnya, Joni pun diperdagangkan. Tolong!